Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aang Dawat yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Baru-baru ini saya membaca tulisan dari Twitter, belajar lagi, yang di dalamnya adalah why is creative thinking important? Mengapa berpikir kritis itu penting? Ternyata ada 5 unsur. Yang pertama, dapat membantu membuat keputusan lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan di dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dalam riset. Yang keempat adalah meningkatkan stimulasi di dalam curiosity, keingintahuan. Dan yang kelima itu adalah mengasah diri kita untuk terus kreatif. 5 unsur ini sangat penting di dalam pengambilan keputusan investasi tanaman berbasis pertanian. Nah, di Bogor ini selama ini hujan kurang, ya, sehingga tanahnya sangat kering, ya. Tetapi saya melihat kok Pak Dedi ini bisa tanamannya tetap produktif. Gimana nih? Apa rahasianya, Pak Dedi? Jadi rahasianya apa? Dengan treatment lahan, Pak, ya. Treatment lahan. Sedangkan di sini tuh di tanah tuh sebenarnya udah kayak unsur hara. Yang kalau dibahas di sekolah ada namanya udah ditemukan ya para peneliti, namanya jamur mikorrhiza, Pak. Jamur mikorrhiza. Ya, jamur mikorrhiza kan buat menginfeksi akar, Pak. Jadi supaya jaringan akar tuh panjang gitu. Jadi ketika kekurangan air dia, jadi walaupun di atas kering tapi dia akarnya itu mencari, jadi akar tuh bisa jadi panjang, Pak, jangkauan luas. Jadi bisa jangkauan luas menyerap unsur. Bisa jadi kan akarnya bisa nggak tahu berapa meter, berapa gitu, puluh ya? meter gitu jangkauannya gitu di situ. Jadi makanya kita aplikasi mikorrhiza dan di sini dulunya kan bekas kebun jagung. Berhubung kebun tanaman jagung itu penghasil mikorrhiza juga, Pak. Jadi kita simpen di lubang tanam dan kita juga aplikasi trichoderma juga ya. Nah, terus saya lihat kok ada tuh semacam garam. Gimana nih? Jadi garam pada intinya unsur hara, Pak. Unsur hara, ya. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Padahal dia cuma NaCl. Iya, jadi memang kebutuhan untuk tanaman tuh di garam ada di air. Oh, gitu ya. Jadi dia dingin, Pak. Jadi mendinginkan. Dan ketika terus menang kelebihannya lagi ketika semut, ulet, hama-hamanya dia mati, Pak. Jadi dia menang. Jadi selain hanya pupuk tapi insektisida juga. Wah, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa Pak Dedi ini tuh, coba kita lihat yang namanya tanaman apa, semua yang berhubungan dengan pisang ya, sudah jalan aja dia berhasil gitu ya, menghasilkan sesuai dengan perakiraan dari Pak Dedi gitu ya. Jadi ini akan 75 hari lagi panen ya. Kemudian juga saya melihat ini pohon sereh tuh Pak Dedi. Ya, sereh ke satu kita tumpang sari, Pak. Ya, ke satu dia ada hasil, keduanya dia ada manfaatnya buat insektisida. Dan nanti si daunnya kan buat mulsa, Pak. Nah, udah buat pupuk lagi. Jadi pupuk lagi ya. Pupuk unsur N dan P, Pak. Oh, N dan P dari sereh. Ya, daun sereh, Pak. Daun sereh kan bukan hanya daun, Pak, ada batangnya. Oh, iya. Jadi ada pupuk daunnya, ada batangnya juga kan gitu. Jadi Pak Dedi 4 bulan itu menghasilkan berapa kilo dalam satu lubang? Kalau nanam pola begitu, Pak, rapat begitu tuh rata-rata 2 kilo. 2 kilo ya?
Jadi jarang-jarang ya, jarang-jarang begini bisa sampai 5 kilo per rumpun. Oh, jadi sebetulnya berapa meter dia jarak? Bagusnya sih semeter. Oh, bagusnya semeter setengah. Semeter setengah lah. Jadi semester setengah akan menghasilkan 5 kilo dan dalam itu pun, 4 bulan. Iya, dan itu pun tidak dirawat, dipupuk. Iya. Khusus dipupuk dasar enggak apa. Enggak ya. Jadi udah tanam udah curlaur gitu ya. Lah, gitu. Iya ya. Jadi ternyata cukup besar juga harganya di pasar tuh Pak Dedi. Pasar kemarin terakhir saya dengar 6.000 sampai 7.000 Pak per kilo. Di pasarnya? Di pasar ya. Diterima ke pasar. Diterima. Artinya harganya 6.000 itu bersih. Ya. Jadi luar biasa. Borongan, harga borongan kita bawa sekintal dibayar 600.000. Berarti setahun itu bisa 2 kali panen. 2 kali ya, betul. Iya. Nah, kemudian ada informasi yang 3 kali bahkan, Pak. 3 kali ya? Iya. Oh iya ya. 4 bulan 4 bulan ya. Oh iya. 3 kali. Nah, jika ada orang yang investasi di duren, kemudian alpukat gitu Pak Dedi, apa saran Pak Dedi agar investor tersebut menghasilkan tidak hanya pada saat terjadinya panen, tapi juga sebelum panen, karena itu TBM-nya banyak yang lebih dari 4 tahun gitu Pak Dedi. Gimana tuh Pak Dedi? Iya, jadi kebun tuh diaktifin Pak. Salah satunya kita produksi. Jadi tumpang sari lah. Iya. Salah satunya ini pisang. Pisang kan ibaratnya bersimbiosis sama tanaman apa aja. Oh iya. Bahkan ke si duren, ke alpukat dia bisa terpacu untuk pertumbuhannya karena ada pohon pisang dan terlindungi di awal-awal ya. Terus kita bisa nanam juga cabai. Iya. Jadi banyak sih Pak komoditasnya ya gitu, mau ditanam banyak gitu. Sehingga cash flow dari para investor ini tidak terganggu di dalam hal membangun kebun. Iya, jadi harusnya kan ibarat kalau para pekebun kan pengennya kan nanam tinggal, sebenarnya nggak begitu Pak. Gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau terhitung kita intensif SOP-nya, per pokok pohon durian tuh bisa menghabisin biaya berapa? Sedangkan ada rekan kita udah menghitung satu tanaman sampai berbuah tuh bisa habis 6 jutaan. Kan berapa? Satu pohon 6 juta sampai berbuah selama 4 tahun. Menjadi TM ya? Kan berat Pak. Berat lah. Ya. Makanya kan ada solusi, kalau menurut saya solusinya si kebun tuh aktif gitu. Jadi ketika aktif, memang ketika modal kita dikeluarin, istilahnya kita ada modal sekian persen, tapi kemungkinan balik si durian tuh gratisan Pak rawatannya dari hasil kan. Jadi ada yang menyatakan bahwa ini harga pokok duriannya jadi nol gitu ya, karena hasil dari tumpang sari. Jadi jangan sampai ibarat kata yang tumpang sari ini itu jangan merasa berat, produksi begini, hasilnya itu ibaratnya besar. Dan otomatis si durian kerawat Pak. Otomatis kan ada pohon pisang, kita bersihin pisang, ini durian. Otomatis itu si durian tuh gratisan dan bagus gitu. Jadi saya ingat dulu pada saat menjadi PLT Kepala Pusat Penelitian Karet di Sungai Putih, ada terjadi penelitian tumpang sari TBM sawit dengan tanaman pisang ya, dan ternyata memang hasilnya cukup bagus, di mana tanaman sawitnya sangat terawat dengan baik dan mempercepat menjadi tanaman menghasilkan. Nah ini Pak Dedi, kalau menurut Pak Dedi itu teori yang benar ya? Teori benar Pak, karena kan istilahnya bersimbiosis, saling menguntungkan. Jadi tidak ada, ketika kita tumpang sari jangan sampai kita pilih komoditas yang merugikan gitu. Soalnya kan kalau pisang sangat untungnya berlipat-lipat Pak. Iya ya. Jadi bukan penghasil buahnya, gedeboknya aja ini bukan main khasiatnya gitu. Iya, betul. Terurai buat kompos dan mengandung hormon. Dia memang pencipta hormon. Dia punya hormon tersendiri gitu. Iya. Tiga hormon itu ya. 3 hormon. Ditambah lagi ada unsur haranya fosfor dan kalium. Ketika si gedeboknya terurai gitu. Soalnya kan kalau pisang kita baru tebang, hitungan detik, hitungan menit aja dia udah tumbuh, berarti kan ada apa tuh Pak? Kan gitu. Iya, benar. Dia punya pisang, bambu gitu. Punya pisang. Pokoknya sangat bersimbiosis lah Pak. Malah jadi berat namun naik akaran.
Jadi akarnya dibuang kalau mau ditanam. Ya. Wah. Talas ke pisang sama Pak. Oh, talas dan pisang juga sama. Bahkan pisang mah di gundulan lu saya mah. Oh. Di krik gitu tanah. Baru tahu saya. Aduh. Benar. Tapi kecil. Baru tahu ya. Makanya cek saya tuh kena nih bersihan. Oh, bersih kotor. Ternyata Ada kotor. oh gitu ya. Kemudian mah seret tadi pelak Pak. Jadi tapak dipanen. Iya. Ya tunggulan nanti jadi. Bonus Ibu. Kamu di pelak mah teu ya mun ini pelak sengaja. Oh iya ya. Keur kamari saya nyabut ieu mah ieu teh melak ieu teh bibit teh aya Bu itu. Kamu cabut atuh. Oh, jadi bibitnya dari hasil ieu-nya di bibitnya terus seren mau esep. Nggak akan habis ya. Ah, luar biasa. Jadi pada saat diambil dicepkan lagi satu ya. Oh, benar melakare mah sakieu cukup patah. oh. Di sini mah digolerkeun kitu tah. Jadi lain tangtung kan golerkeun. Oh, digolerkeun. Kecengkat di mana kitu tah. Baru tahu ya. Abe. Oh, ilmunya tuh. Nah, Pak Dedi, kalau di sini pisang tuh dari ini anaknya terus jadi lagi, hasilnya kok gede. Pernah saya nanem, ya, anaknya mungkin baru generasi yang kedua, ketiga, udah hasilnya kecil gitu. Bahkan ada yang tidak ada buahnya. Itu kenapa tuh? Tergantung pisangnya juga Pak. Oh. Bisa tergantung pisang. Itu waktu itu pisang semacam Carpendis. Oh, Carpendis memang begitu. Oh. Tapi beda, memang spesial beda raja Pak. Oh, semakin dia lama serumpunnya, namanya pisang raja. Semakin dia lama bertahan rumpunnya, semakin besar. Oh, sesuai nama Pak. Iya benar. Raja ya. Raja ini. Oh beda. iya. Di sana ada pohon raja, serumpun raja. Iya. Sampai 8 tahun. Iya. 8 tahun makin besar buahnya. Oh. Iya. Sesuai ini nama. Iya. Pisang tanduk, yang lain mah memang harus dibuang. Dibuang, harus benar-benar harus baru lagi gitu. Baru lagi. Oh, jadi hanya raja, kemudian itu tanduk bisa juga. Kalau tanduk sepintas sama satu. Oh, jadi sekali ini. Oh. Kayak tanduk mah kan anak-anak kan tumbuhnya kan puluhan Pak. Jadi makanya kenapa nih pisang tanduk nggak bisa besar lagi ke yang kedua karena dia gendong anaknya banyak. Oh, iya. Kalau raja kan memang nggak begitu banyak turunannya, istilahnya namanya pisang raja Pak. Iya. Banyak rambut. Iya, oke. Aduh, ya. Sesuai nama gitu. Oke. Aduh, benar. Sip hasilnya. Bagus sekali. Ya. Inilah bagian dari inovasi dari praktek yang ditekuni dengan baik sehingga menghasilkan output yang tinggi sehingga produktivitas dari lahan yang ada menjadi tinggi luar biasa. Saya pun melihat memang kenapa saya harus bertanya kepada Dedi. Ini adalah bagian dari proses kreatif, critical thinking, ya, sehingga banyak permasalahan yang ada di pertanian di Indonesia ini, produktivitas yang rendah, ya, kemudian apalagi itu biaya-biaya tinggi, ini jadi masalah dan problem solvingnya ada di Pak Dedi yang selama ini sudah praktek benar gitu ya. Jadi penggunaan garam tadi ya. Iya, garam. Kemudian pada saat tidak ada air di sini, tumbuhan masih tetap subur. Ini adalah bagian dari inovasi, Pak. Ya, inovasi yang murah tetapi applicable. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.